Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Abi Hanifah Nida selaku pengasuh pesantren Super Camp Laura Ibrahim Nida, yang terhormat pula beserta jajaran pengurus, terutama buat Mbak Rifki selaku koordinator PTA Imajinasi Hanifidah, dan teman-teman aku yang ada yang dipegang Mbak Rifki juga. Kemudian yang terhormat pula ada beserta jajaran guru, staf dan teman-teman, dan yang terakhir ada keluarga saya yang saya banggakan ada di rumah. Oke, langsung aja perkenalkan, nama saya Najwa Aliza Faizati, saya dari kelas 12 BMA Al-Quran Laura Hanifidah. Jadi pada malam hari ini, kayak malam biasanya, aku akan mempresentasikan peta imajinasi aku di buku Qaidah. Nah, ini Qaidah yang ketiga. Ini masih Qaidah pokok ya. Nah, langsung aja, kaidah yang ketiga ini berbunyi al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang artinya adalah keberatan itu bisa membawa kepada mempermudah. Gimana tadi artinya? Kesulitan itu bisa membawa kepada yang mempermudah. Di mana di sini ada dasar-dasar dari kaidah tersebut. Kan dia kaidah tuh kayak rangkuman. Jadi diambil dari sini, dari sini diurai-urai. Jadi jadilah kaidah seperti ini. Nah, di mana dia itu ada dua, jadi ada beberapa dasar dari kaidah ini, ada yang dari hadis, ada yang dari Al-Quran. Nah, ini ada beberapa yang ada dalam Al-Quran, contohnya di surah Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang dimana artinya adalah Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran kepada kalian. Artinya demikianlah. Nah, di mana maksud dari ayat tersebut adalah, atau maksud Allah berkata demikian adalah dikarenakan setiap apa yang kita alami, seberat apapun yang kita alami sekarang itu pasti ada membawa kepada sesuatu kemudahan. Misalnya kita sekarang lagi bangkrutnya, kita berusaha buat lebih baik, berusaha buat menjadi lebih baik. Nah, dari usaha itu Allah akan mempermudah kemudahan rezeki kita, dan jangan lupa kita selalu ingat sama Allah gitu. Nah, terus ada juga nih dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau berkata bahwasanya aku diutus dengan membawa kemudahan agama yang dicenderungi yang murah lagi mudah, di mana agama Islam memang menyimpulkan segala sesuatu. Contohnya, misalnya banyak ini, habis ini banyak aku jelasin. Islam itu memang banyak mempermudah segala sesuatu yang menurut kita kayak susah, yang mungkin di luar mungkin nggak boleh kayak gitu ya. Nah, ini aku langsung kasih tahu aja beberapa sebab-sebab peringanan yang ada dalam Islam. Contohnya yang pertama adalah terpaksa. Nah, terpaksa ini contohnya itu adalah minum arak. Misalnya Muslim memang diharamkan untuk meminum arak-arak, minuman keras itu kan nggak boleh ya, haram hukumnya. Tetapi apabila kondisinya atau situasi pada saat itu misalnya kita diwajibkan memang harus meminum, maksud mewajibkan adalah contoh misalnya aku lagi diculik, aku disuruh minum arak, kalau enggak diancam aku bakal dibunuh gitu. Nah, untuk kalau misalnya kita minum bukan karena dia memang pengen minum, tapi karena terpaksa untuk menyelamatkan diri, itu tidak ada dosa seperti itu. Nah, itu salah satu contoh keringanan dalam Islam yang dimaksudkan dalam kaidah ini. Nah, yang kedua ada lupa, contohnya di batal puasa. Nah, apalagi batal puasa ya, misalnya kita lagi puasa, nah kita makan tuh pada bulan Ramadan misalnya, makan lah ternyata lupa. Nah, itu dimaafkan karena kita tidak tahu, karena kita lupa secara tidak sengaja, kecuali sengaja itu batal, itu nggak diterima. Nah, kemudian yang ketiga ada kurangnya pengertian, di mana misalnya seseorang ketika lagi sholat dia bergerak 3 kali, lebih dari 3 kali, sedangkan dia tidak mengetahuinya, maka itu tidak batal atau tidak berdosa bagi mereka. Jadi Allah mengampuni. Nah, itu keringannya. Nah, kemudian ada sukar, misalnya contoh debu yang menempel pada baju kita. Nah, kan kita nggak bisa mengamati ya debu itu sekotor apa atau dia dari mana, kita nggak tahu. Jadi nggak apa-apa, karena kita kan memang nggak tahu. Kita kan pakai baju gini ya, itu kan jalan gitu. Kita kan nggak tahu kalau misalnya kena debu, dan itu dia pasti kena debu, tapi kita nggak tahu debunya dan terkena apa, tercampur apa. Jadi itu nggak.
Kemudian ada bepergian atau musafir, perjalanan jauh, di mana mereka diberikan keringanan dengan misalnya contoh salat zuhur, asar seperti itu. Karena bepergian perjalanan jauh dan minimnya tempat untuk peristirahatan buat sholat, maka diperbolehkan kita mengqasar sholat atau mempercepat sholat atau memperpendek sholatnya kemudian. Dimana misalnya contoh oleh zuhur, asar 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Nah kemudian ada sakit, misalnya contoh pada puasa Ramadan orang sakit kan ada sebagian yang memang nggak bisa puasa. Nah jadi ketika mereka sakit pada bulan Ramadan tersebut, maka bukan bulan Ramadan doang ya, misalnya bulan-bulan yang lain juga itu mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi pada hari berikutnya setelah Ramadan mereka harus menggantinya. Itu contoh kalau bisa puasa Ramadan. Nah kemudian yang terakhir ada kurangnya, bisa kurang atau orang gila, di mana orang gila kan nggak tahu apa-apa, jadi mereka kan dosa, mereka diberi keringanan, mereka mau ngelakuin apapun ya udah nggak apa-apa, memang kayak gitu, karena mereka nggak punya akal, hilang akal seperti itu. Nah oke, mungkin sekian dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.